Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023, menerima gugatan intervensi yang diajukan 8 praktisi hukum dalam perkara gugatan perdata terhadap Rocky Gerung. Gugatan itu diajukan seorang advokat bernama David Tobing yang menilai kalimat bajingan yang tolol, yang diucapkan Rocky dalam acara konsolidasi akbar aksi sejuta buruh di Bekasi pada akhir Juli tahun 2023, dan ditujukan kepada Presiden Jokowi, merupakan tindakan menghina martabat Presiden dan juga mencederai citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai budaya kesopanan. Kedelapan praktisi hukum yang mengajukan gugatan intervensi adalah Juju Purwantoro, Azam Khan, Damai Harilubis, Egy Sujana, Arvid Johnson, Yoga Hermano, dan Reski Hidayat. Ya, pada siang hari ini kami dengan tim kuasa hukum ya, yang dikoordinir oleh Bang Dr. Profesor Egy Sujana dan rekan-rekan, termasuk saya sebagai salah satu anggotanya, itu adalah semenjak 2 minggu lalu kami sudah ajukan gugatan intervensi terhadap Bang Rocky Gerung. Bang Rocky Gerung itu karena beliau digugat ya kan, digugat salah satu penggugat ya, kelompok masyarakat sebetulnya, masyarakat pasti diwakili oleh tim advokat dan pastinya karena sebagai penggugat tentu sudah ada tergugatnya. Nah, kami tidak masuk dalam tim tergugat itu, oleh karenanya kami Bang Egy dan rekan-rekan itu mengajukan namanya intervensi gugatan terhadap kasus Rocky Gerung, di mana kasusnya ada masalah ucapan beliau mengatakan bajingan dan tolol itu. Nah, itu persoalan itu. Nah, oleh karenanya pada siang hari ini hakim menyatakan atau bukan memutuskan, menyatakan bahwa tim kami sebagai tim penggugat intervensi diterima gugatannya. Artinya kami akan dilibatkan untuk proses persidangan berikutnya ya, sebagai penggugat intervensi. Tadi keputusan seperti itu. Nah, agendanya memang untuk minggu depan, artinya hari Kamis yang akan datang ya, itu kita diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi kepada dengan penggugat. Begitu kira-kira. Tadi keputusan seperti itu. Alasan untuk menggugat kenapa, Bang? Ya, karena kami menganggap bahwa apa yang diutarakan oleh Bang Rocky Gerung seperti itu adalah suatu hal yang biasa, dan menurut kami setiap warga negara punya hak untuk melakukan gugatan atau katakanlah kritikan ya, kritikan kepada siapapun, terutama pejabat publik. Dalam hal ini Rocky Gerung melakukan gugatan kepada Presiden Jokowi, kan begitu. Jadi seperti dasarnya secara umum bahwa setiap warga negara kan, kalau menurut konstitusi kita UUD 45 kan berhak mengajukan pendapat baik tulisan maupun tertulis ya kan, saran kritikan ya, baik kepada pejabat negara maupun kepada pimpinan negara kita, yaitu presiden. Dalam hal ini saudara Rocky Gerung ya, itu melakukan kritikan selama ini seperti kita ketahui, kritikan yang sifatnya konstruktif ya kepada rezim ini. Nah, itulah yang digugat oleh tim penggugatan itu tadi. Nah, oleh karenanya kami melakukan intervensi. Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang 14 tahun 2008 ya, tentang keterbukaan informasi publik, itu warga negara siapapun berhak mengutarakan pikirannya, pendapatnya, baik tulisan maupun tertulis ya, sepanjang itu memang untuk kepentingan umum. Kan begitu, termasuk juga saudara Rocky Gerung. Ya. Tapi kok malah digugat, kan aneh-aneh aja. Itu upaya-upaya membungkam suara rakyat dong kalau gitu. Bahkan penggugat ini kan seorang pengacara ya. Iya. Jadi seharusnya juga paham tentang undang-undang itu. Juga tentang kebebasan masyarakat yang berpendapat. Berapa? Dijamin oleh Undang-Undang 45. Betul. Nah, dengan adanya dia menggugat seperti ini, Bapak melihat figur ini seperti apa?
Ya artinya siapapun kita tidak menuduh atas kepentingan atau mewakili kepentingan siapa kan si penggugat ini ya. Tapi kita patut menduga bahwa tentu ada pihak-pihak yang katakanlah berusaha untuk menjegal tidak suka terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang kritis seperti Bang Rocky Gerung itu. Kan itu kan kita bisa setback, kita mundur ke belakang. Kalau zaman dulu Orde Baru katanya gitu kita ngomong apapun, kritikan apapun dibungkam kan oleh masa di zaman reformasi ini akan berulang lagi seperti itu. Nah, kan seperti itu kejadiannya. Kayak kita harus lawan tirani-tirani yang seperti itu ya. Bang, petitumnya kan di dalam petitumnya tuh dia kan minta agar Rocky Gerung itu nggak boleh lagi menjadi narasumber, Iya. nggak boleh menjadi pengajar segala macam. Abang itu wajar nggak? Ya sangat tidak wajar dan menurut kami bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan kebebasan individu dan masyarakat di dalam yang katanya era reformasi ini kan merupakan era korektif ya, suatu korektif dari era sebelum ini kita merasakan sama sekali. Nah, kalau era Orde Baru akan kembali lagi di era rejim reformasi, di rejim Jokowi ini, ya kita bukan mengalami kemajuan sama sekali, malah mengalami kemunduran. Apakah masyarakat kita yang mau berpikir kritis saja atau konstruktif ya kepada pihak rejim lah katakanlah begitu, terus akan dibungkam seperti itu. Harapan Pak Juju nih kepada hakim atas gugatan Pak Tobing itu? Ya tentu kami berharap pastinya baik pihak tergugat yaitu dalam hal ini tim kuasa hukumnya Pak Rocky Gerung dan kami sebagai tim kuasa hukum intervensi tentu harus dibatalkan. Jadi gugatan seperti ini jangan lagi menjadi presiden ya, presiden sehingga kalau seandainya ini dikabulkan tentu kita sebagai warga negara siapapun rakyat, mahasiswa, aktivis tidak bisa bersuara kritis lagi nanti. Bahaya di dalam bagi era demokrasi negara kita. Jadi memang sudah sewajarnya harus dibatalkan atau ditolak gugatannya. Setidaknya ditolak. Begitu harapan kami. Ini satu menarik ya kan, dan ini bagi saya adalah kita harus apresiasi putusan hakim ya kan, karena sebetulnya kan putusan hakim ini sekaligus memberikan pembelajaran kepada kita bahwa Undang-Undang Pasal 28 tentang kebebasan menyampaikan pendapat 28E itu memang harus berlaku, tidak bisa karena misalnya ada penyampaian pendapat ekspresi seperti yang dilakukan oleh Saudara Rocky Gerung dalam pandangan dia terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang menurut saya, pengamatan saya bahwa disampaikan itu adalah menyoroti tentang kebijakan-kebijakan menyangkut masalah IKN, ya kan, IKN dan menyangkut masalah Undang-Undang Omnibus Law. Nah, jadi Rocky berbicara seperti itu satu punya dasar sebagai hak ajasi dia, hak konstitusional dia, dan dijamin oleh undang-undang itu yang pertama. Karena pasal 28E dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 99 ya kan 98 ya kan tentang menyampaikan pendapat di muka umum ya kan. Bahkan kebebasan menyampaikan informasi pers itu Undang Nomor 14. Nah, jadi pendapat Rocky itu adalah kenapa? Ini persoalan karena DPR diam, ya kan? Jadi DPR itu mestinya kan secara fungsional itu kan dia harus mengontrol presiden, ya kan? Mengontrol presiden, mengawasi presiden. Tetapi ya kan selama hampir 10 tahun ini DPR itu cenderung membenarkan, cenderung ketok palu, cenderung mengikuti pendapat. Jadi seolah-olah DPR itu adalah bawahan, ya kan, bawahan. Bahkan saya mengatakan dalam kesempatan yang lain mengatakan itu semacam office boy DPR, dari istana, bukan. Nah, jadi menurut saya bahwa apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung itu adalah mewakili keresahan publik, ya kan, bahwa Undang-Undang Omnibus Law sampai bahkan kemarin teman-teman buruh, ya kan, mendemo yang nomor 6, ya kan, tahun 2023 kemarin yang kemudian diajukan gugatan dari teman-teman buruh mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian Mahkamah Konstitusi itu menolak gugatan mereka itu, ya kan, judicial review, ya kan. Nah,
Jadi ini kan menjadi persoalan. Sehingga undang-undang Omnibus Law ini sampai hari ini menjadi malapetaka bagi kaum buruh. Ya, satu. Yang kedua, menyangkut masalah IKN. IKN itu kan tanah kita, ibu kota negara yang mau diserahkan kepada pihak Cina dalam hari ini selama 190 tahun, ya kan, HGU-nya, nah hak guna usahanya. Nah, jadi ini kan persoalan yang serius. Loh, kita ini merdeka baru 78 tahun. Ya kan? Nah, ini bagaimana mau menyerahkan tanah kita kepada pihak Cina, pihak asing hampir 200 tahun. Ini bagaimana? Apakah itu sama saja dengan menyerahkan negara ini kepada pihak asing? Nah, jadi kritikan Rocky Gerung terhadap kebijakan Jokowi, bahkan terucap kata-kata tolol dan bajingan itu adalah ekspresi pendapat Rocky Gerung terhadap kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bangsa dan negara ini. Bahkan kebijakan seperti IKN itu kan sama-sama menjual negara. Itu kejahatan kepada negara, ya kan? Nah, jadi saya mengapresiasi putusan sela oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini yang mengabulkan gugatan fogging, intervensi yang dilakukan oleh Egy dari TPUA, dari Egy dan teman-teman. Dan ini adalah berarti memperkuat bahwa penyampaian pendapat di muka umum itu adalah sesuatu yang lumrah, ya kan? Sesuatu adalah hak konstitusi yang bagi setiap orang tidak perlu takut, ya kan, untuk menyampaikan pendapat gitu loh. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, pada persidangan yang akan datang itu kan nanti ada mediasi. Nah, tadi saya dengar langsung Prof. Egy sebagai advokat dari penggugat intervensi, ya kan, fogging, itu meminta supaya saudara Joko Widodo langsung, ya kan, untuk menerima mediasi ini dengan menyampaikan pendapat. Jadi menerima tantangan ini. Oke, kalau misalnya memang ini kita berdebat. Kalau ternyata Jokowi tidak bersedia, bahkan beberapa waktu mengatakan sudah dia tidak, ngapain gugatan ini diteruskan. Jadi sekaligus saya minta kepada Majelis Hakim dan Pengadilan Negeri Selatan agar menghentikan saja. Tidak usah kita yang capek, ya kan, habis-habis waktu, ya kan, lalu kemudian biaya persidangan pasti kita bayar kan, pasti dibayar oleh negara kan, gitu dia. Nah, jadi saya kira Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghentikan saja, tidak perlu diteruskan ini. Karena apa? Gugatan dari penggugat ini kan juga tidak jelas, ya kan? Karena apa? Contoh misalnya menggugat supaya agar Rocky Gerung jangan lagi menyampaikan pendapat sampai seumur hidup, ya kan, berpendapat, iya, sebagai narasumber. Ini kan berbahaya, mematikan hak-hak hidup dia kan. Dia hidupnya dari situ, hidupnya ngisi seminar-seminar, ceramah-ceramah dan sebagainya. Enggak boleh, itu kan sama saya membunuh kan, itu dia. Itu pelanggaran hak asasi Rocky Gerung dan kebebasan ekspresi dari Rocky Gerung. Jadi saya kira dengan segala hormat saya kepada Pengadilan Negeri dan Majelis Hakim Jakarta Selatan agar menghentikan saja. Karena gugatan yang menurut saya adalah absurd, ya kan? Gugatan yang juga ada gugatan yang tidak perlu diterima, diabaikan saja kan, itu dia. Gugatan yang membuat kita hilang nalar sehat. Kenapa? Loh, kritikan presiden itu adalah wajar. Kalau Jokowi itu tukang bakso, Jokowi itu misalnya rakyat biasa, ngapain harus dikritik? Ini kan presiden. Dan satunya lagi, fungsi DPR itu tidak jalan, ya kan? Oleh sebab itu maka diambil alih oleh rakyat termasuk oleh Rocky Gerung. Saya kira itu.